Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saya ditemani oleh teman saya, Mas Rahmat. Mas Rahmat kemarin ingin ketemu dengan saya, kemudian ingin menanyakan tentang sesuatu. Nah, oleh sebab itu ketemu dengan saya. Gini. Ayo silakan. Gini Pak Kilamong Putra. Iya. Nah, umat Islam kan mempunyai kalender. Iya. Sejak kapan ditetapkan mulainya kalender Hijriah? Oh itu. Baiklah, begini. Gamat ya. Jadi di dunia ini atau di Indonesia saja ini kita itu mengenal ada yang namanya kalender Masehi kan gitu ya. Ya. Kalender Masehi itu dibuat oleh Gregorian, yaitu pendeta Gregorian yang ada di Roma sana. Kemudian ada lagi yang disebut dengan di Indonesia ini mengenal dengan tahun Saka atau kalender Saka. Nah, kalender Saka itu yang membuat adalah Salipahana, yaitu raja dari India. Nah, kemudian ditanyakan oleh Kak Mat, tahun Hijriah. Tahun Hijriah yang dimiliki oleh umat Islam ini kapan mulainya? Kan gitu ya? Ya. Oke. Kak Mat kan tahu bahwa setelah Rasulullah SAW ini wafat, yaitu pada tahun 632, maka diteruskan oleh Khalifatul Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar memerintah yaitu tahun 632 sampai tahun 634, jadi cuma 2 tahun. Kemudian diganti oleh penggantinya yaitu Sayyidina Umar atau Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini 10 tahun beliau menjabat sebagai Khalifatul Rasyidin, yaitu pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Nah, di sini Aman, ketika itu Khalifah Umar di dalam memimpin umat Islam, kekhalifahan ini selama 4 tahun dia menjabat, baru 4 tahun wilayah Islam itu sudah luas. Mesir itu dikuasai oleh umat Islam. Kemudian di bagian barat dunia Arab, mulai dari jalur Gaza, Palestina, kemudian Syria, Lebanon, Konstantinopel atau Turki, sampai sebelah utaranya yang namanya Armenia dan Azerbaijan itu dikuasai oleh Sayyidina Umar. Kemudian di belahan utara, maksudnya utaranya dunia Arab, yaitu sebelah utaranya kekhalifahan, yaitu ada yang namanya Irak. Sekarang ini negara Irak. Dulu ada namanya Kufah dan Basra, itu juga dikuasai oleh Sayyidina Umar. Sampai ke timur lagi, sebelah timurnya Basra, yaitu Persia. Kerajaan yang begitu kuat dan hebat itu pun dikuasai oleh Sayyidina Umar. Kemudian Yaman, kemudian Oman, kemudian kalau sekarang ini Uni Emirat Arab, kemudian ada Dubai, ada Qatar, itu semuanya dikuasai oleh Sayyidina Umar. Sehingga praktis umat Islam pada waktu Khalifah Umar ini wilayahnya begitu luas. Nah, ketika Sayyidina Umar ini menerapkan sebuah sistem pemerintahan yang teratur, mengangkat pegawai-pegawai sipil pemerintahan, kemudian mengangkat laskar-laskar kepolisian, kemudian mengangkat prajurit-prajurit di dalam susunan keprajuritan, semuanya tertata dengan baik. Kemudian juga yang namanya Sayyidina Umar ini kan sering mengangkat gubernur-gubernur di wilayah dudukan dari kaum muslimin tadi. Pertanyaannya adalah, gubernur A dulu itu diangkat Sayyidina Umar itu tanggal berapa? Tidak ada yang tahu.
Nah, oleh sebab itu Sayyidina Umar merasa perlu untuk membuat kalender Islam. Nah, Sayyidina Umar akhirnya pada tahun 638, ketika Sayyidina Umar ini menjabat sebagai khalifah 4 tahun, baru Khalifah Umar ini terinspirasi untuk mengumpulkan para sahabat untuk membicarakan tentang kalender Islam yang disebut dengan tahun Hijriah. Kamu harus tahu, pada waktu penentuan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah, ini banyak usulan. Ada yang mengusulkan bahwa tahun baru Hijriah itu dimulai dari lahirnya Rasulullah, yaitu tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Itu usulan yang pertama. Usulan yang kedua, ada yang mengusulkan, kalau menurut saya sebaiknya tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah itu dimulai ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, atau pertama diangkat menjadi Rasul, yaitu tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada yang mengusulkan, bagaimana kalau tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah itu dimulai dari berdirinya kota Madinah ini, yaitu tanggal 16 Juli tahun 622 Masehi. Akhirnya musyawirin para sahabat dipersilakan untuk memilih 3 hal ini yang mana, karena semuanya baik. Akhirnya secara aklamasi memilih bahwa 1 bulan 1 tahun 1 Hijriah itu ditetapkan, dikonversikan dengan tanggal 16 Juli tahun 622 Masehi. Nah, sehingga genaplah bahwa Rasulullah ketika itu sudah meninggal, sudah wafat selama 6 tahun, baru tahun Hijriah ini mulai berlaku. Atau 17 tahun setelah Rasulullah hijrah, itu baru ada tahun Hijriah. Oleh sebab itu, pemirsa di rumah, bahwa tahun Hijriah ini jangan sampai salah, yaitu pada waktu menetapkan ini, yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kemudian bagaimana sistem yang dipakai? Sistem yang dipakai itu beda dengan sistem Syamsiah. Kalau sistem Syamsiah itu tahun Masehi atau tahun Saka, itu menggunakan sistem Syamsiah. Apa itu maksudnya? Yaitu mengikuti perputaran bumi terhadap matahari. Sehingga 1 tahun itu genap bumi mengitari matahari itu selama 365 hari lebih 6 jam. Nah, ini sistem yang dipakai. Kemudian bulan-bulannya, nama-namanya bulan juga berbeda. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau dulu ketika saya masih sekolah diajarkan oleh guru kita, kalau yang muncul ini adalah lebih dari 30. Berarti ini Januari, berarti umurnya 31. Februari berarti kurang dari 31. Nah, biasanya Februari ini umurnya antara 28, 29. Kalau umur 29 berarti tahun Kamisan. Karena genap yang itu tadi yang kelebihnya 6 jam itu digenapkan menjadi satu hari. Kemudian ada yang 30.
Jadi dalam satu bulan di dalam kalender Syamsiah itu ada yang berumur 28, ada yang berumur 29, ada yang berumur 30, dan ada yang berumur 31. Nah, kemudian bagaimana dengan Komariah? Berapa kamar? Kalau Komariah dalam 1 tahun, yaitu 354 hari lebih 8 jam. Sehingga di dalam tahun kalender Komariah, di dalam 1 tahun 354 lebih berapa jam tadi? Yaitu 8 jam. Sehingga di dalam kalender Komariah ini hanya ada bulan yang umurnya 29 dan umurnya genap 3. Ya, ini seperti ini kan, Mas. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Jelas itu. Oh, oke. Begitu pemirsa di rumah yang saya hormati, sejarah tentang riwayat lahirnya kalender Hijriyah, yaitu lahir pada tanggal 16 Juli tahun 622 yang dikonversikan dengan lahirnya kota Madinah. Sampai di sini mudah-mudahan keterangan saya ini ada guna dan manfaatnya, gitu ya kawan ya. Nah, dan jangan lupa dukung saya, beri saya like dan beri saya subscribe. Untuk itu saya ucapkan you keren dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mulai lagi. Ini hiburan kita ya kawan ya. Ayo.